kembali. Jadi itu yang pertama, mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan mikrofonnya dulu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia? Wah, luar Baik, biasa. baik, hebat semuanya. Di sesi 1 bulan kita work from home, kita mendapatkan beberapa tips, beberapa teknologi, dan beberapa hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Semuanya bekerja dari rumah. Salah satunya yaitu proses pembelajaran melalui video conference. Pada kesempatan ini kita akan mulai video conference dari Bu Reni Nurhapsari, SPD MPD dari SMPN 2 Umbul Sari Jember. Dan sebagai presenter, selamat datang Bu Reni. Kemudian untuk moderator yang terhormat Bapak Ismail Bahanan SPD dari SMPN 1 Jamber Sari Darussolah Bondowoso. Wah, luar biasa. Ini kolaborasi Jawa Barat, Jawa Timur, Pak ya. Iya, iya. Dan yang terhormat instruktur kita Bapak Sriwahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar. Juga tidak lupa motivator media pembelajaran yang sangat sungguh luar biasa, Master Aris Eka Prasetya dari SMA Negeri 22 Surabaya. Untuk host saya sendiri, Rola Fardila dari SMA Negeri 1 Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya akan mengatur video conference ini. Untuk selanjutnya nanti akan diserahkan kepada moderator untuk membuka kegiatan. Untuk membuka materi. Yang terhormat kepada Bapak Ismail Bahana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rola Fadila sebagai host yang telah membuka acara ini. Kemudian Ibu Reni Nurhapsari yang telah bersedia menjadi presenter. Mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini pada konferensi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator adalah Ismail Bahanan, tadi telah disampaikan, untuk memandu acaranya presentasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah tanya jawab, dan nanti akan menyimpulkan, setelah itu akan diakhiri dengan penutup oleh host. Baik, para partisipan, kita atur kegiatan ini. Yang pertama, Ibu Reni sebagai narasumber, sebagai presenter akan menyampaikan materi yang berjudul Merdeka Belajar selama 15 menit, yang nanti setelah itu akan dikembalikan kepada saya sebagai moderator untuk memandu jalannya tanya jawab. Oleh karena itu, para partisipan silakan untuk mengisi absensi dulu yang ada di chat. Untuk tanya jawab, nanti silakan menuliskan di chat atau dengan cara menghidupkan mikrofon setelah dibunyikan oleh host. Baik, para partisipan guru hebat Indonesia, Merdeka Belajar telah ditulis dalam sebuah narasinya, adalah sebuah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Kabinet Indonesia Maju. Dalam hal ini sebagai esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswinya. Tentunya yang dimaksud Merdeka Belajar tidak semaunya sendiri, tapi nanti kita akan lihat apa penjelasan Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Bu Reni Nurhapsari. Kepada Bu Reni Nurhapsari kami persilakan untuk mempresentasikan materinya. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ismail atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Untuk sore hari ini saya akan berbagi tentang Merdeka Belajar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Reni Nurhapsari dari SMP 2 Umbul Sari Jember, Jawa Timur. Oke, Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Orang yang merdeka belajar adalah mereka yang senantiasa merefleksikan, menyesuaikan pemikiran dan perbuatannya terhadap perubahan sekitar dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Nah, dalam Merdeka Belajar di situ ada 3 komponen. Yang pertama adalah komitmen terhadap tujuan.
yaitu berorientasi pada tujuan pencapaiannya, antusias pengembangan diri dalam berbagai bidang. Yang kedua, mandiri terhadap cara, mengatur prioritas pengerjaan, menentukan cara-cara yang sesuai dengan belajar dan bekerja secara adaptif. Tiga, melakukan refleksi, yaitu melakukan evaluasi diri terhadap kelebihan dan keterbatasan, memahami hal-hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya, menilai pencapaian dan kemajuannya. Nah, pada Merdeka Belajar bukan tentang kebebasan, tetapi kemerdekaan mengatur tanggung jawab. Merdeka Belajar bukan tentang inovasi mengajar, tetapi kesesuaian tujuan. Merdeka Belajar bukan tentang capaian eksternal, tetapi kepuasan internal. Merdeka Belajar bukan tentang egoisme pribadi, tetapi kemajuan bersama. Merdeka Belajar bukan tentang kesempurnaan, tapi perbaikan terus-menerus. Nah, dimensi murid Merdeka Belajar, murid Merdeka adalah komitmen pada tujuan belajar. Why lebih besar dari how. Komitmen pada target diri sendiri, bukan tujuan lain. Bagaimana mungkin berharap kegigihan dari murid yang tidak paham tujuan belajarnya? Yang kedua, murid Merdeka adalah pelajar yang mandiri, paham memerlukan strategi yang efektif, bukan dirinya agar kompeten. Yang ketiga, murid yang reflektif, paham kekuatannya, mengenali area perlu yang dikembangkan, memantau proses belajarnya, keterkaitan dan keberlanjutan antara setiap tahapan. Nah, ada beberapa miskonsepsi pada pengembangan guru. Yang pertama adalah guru malas belajar tanpa insentif atau hadiah. Nah, blame culture, ini adalah guru dipersepsikan rendah kompetensinya, tidak mau dan tidak mampu kembangkan diri. Logika retorika pasar uang dianggap motivator uang, perubahan perilaku dan dijadikan alat transaksi, padahal tujuan dan motivasi eksternal terbukti tidak linear dorong guru. Motivator utama guru belajar adalah dapat solusi untuk memenuhi kebutuhan pelajar. Guru merasa tidak kompeten karena kurang sumber pembelajaran dan buruk kondisi kelas. Proses belajar yang nambah sumber aplikatif sangat penting. Nah, yang kedua adalah guru hanya bisa belajar dari pakar. Nah, sebenarnya guru untuk belajar tidak harus dari pakar. Proses belajar guru lewat kolaborasi dengan guru lain itu lebih efektif dibanding pelatihan top-down dari ahli. Guru belajar bersama menggunakan contoh nyata dan konteks utuh membagikan sumber belajar. Kolaborasi makin berdampak jika guru berada dalam konteks formal dan non-formal. Juga kelompok antar jenjang dan antara mata pelajaran. Jadi guru bisa berkomunitas. Guru memahami kontinum pendidikan dan koneksi antar disiplin ilmu, yaitu belajar bermakna. Yang ketiga, penentuan materi dan standar pembelajaran mengabaikan konteks dan tujuan. Ciri utama guru profesional adalah pemahamannya tentang why, prinsip penting di balik strategi. Penekanan pada how to, semaka guru sulit adaptif, fleksibilitas mutlak untuk mencapai tujuan, karena belajar dan situasi kelas selalu berbeda dan berubah. Penting pelajari apa yang sudah terbukti berhasil, digunakan guru tertentu dalam konteks tertentu. Saat guru belajar, ia melakukan personalisasi. Yang keempat, guru dapat belajar dan berubah tanpa waktu. Beban mengajar besar, proses implementasi inovasi sering terburu-buru. Guru miskin pemahaman dan keterampilan merenovasi kelas. Padahal guru perlu alat bantu untuk self-assessment, menerima dan memberikan umpan balik. Pengalaman di negeri tunjukkan bahwa prosedur administratif dan birokratif habis waktu tanpa dampak yang signifikan pada proses dan kualitas belajar. Nah, ada memahami 4 kunci pengembangan guru, yaitu pertama kolaborasi, karir, kompetensi, dan kemerdekaan yang merupakan cita-cita dari guru. Nah, guru yang merdeka yaitu paham mengapa perlu mengajar suatu materi, mandiri, tidak menyalahkan keadaan, reflektif, berani meminta umpan balik, dan menilai diri secara objektif. Guru yang kompeten adalah mampu beradaptasi siapa muridnya, tidak bisa kompeten. Contoh nyata dari pengalaman berhasil gagalnya menjadi inspirasi yang realistis. Guru mengembangkan karir. Mengembangkan karir tidak dibatasi oleh masa jabatan. Guru perlu pengembangan diri sepanjang hayat. Nah, bagaimana siklus guru belajar?
Di situ dari ada penemu, penalaran, praktek, publikasi, serta ada refleksi. Nah, contoh-contohnya adalah penerapan pada discovery. Dan di sini guru mencari dan menemukan inspirasi, mengapa perlu belajar, topik apa yang ingin dipelajari, dan bagaimana cara belajar yang efektif. Yang kedua, dialektik. Guru melakukan aktivitas belajar terstruktur dalam bentuk pelatihan untuk mendapatkan pemahaman dan menguasai kompetensi guru. Guru mempraktikkan hasil belajar dari pelatihan. Selama melakukan praktek, guru akan dipandu melalui grup belajar melakukan refleksi terhadap praktek yang dikembangkan. Diseminasi. Guru mempublikasikan pengalamannya atas praktek yang diselenggarakan. Harapannya guru dapat mengakuan dari pihak lain atas apa yang sudah dilakukan. Yang kelima adalah refleksi. Menjadi pusat siklus guru belajar. Apa saja yang mesti diperbaiki dalam setiap fase sebelumnya. Refleksi dapat dilakukan setiap waktu. Guru mempublikasikan pengalamannya atas praktek yang diselenggarakan. Harapannya, guru mendapat pengakuan dari pihak lain atas apa yang sudah dilakukan. Refleksi penting untuk mendapatkan umpan balik, memperbaiki strategi, menyusun tujuan, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, di situ ada pada siaran pers nomor 408 Sipres A5.3 12/2019 bahwa ujian ada USBN, yang kedua adalah UN, yang ketiga RPP, dan juga PPDB. Nah, ujian sekolah berstandar nasional, di situ arahan yang terbaru adalah nantinya USBN itu diganti. Ternyata sekarang yang rencananya mulai tahun depan, ternyata mulai sekarang sudah UN sudah ditiadakan USBN-nya. Ya, betul. Karena ada corona. Kemudian yang kedua, UN. Sama, UN itu rencananya diubah pada 2021 akan dihapus, ternyata di tahun ini sudah direalisasikan. Yang ketiga adalah RPP. Arahan kebijakan baru bahwa guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP yang dikenal dengan RPP yang satu lembar. Nah, 3, kompetensi inti. Kompetensi lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Yang terpenting adalah ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Kemudian penulisan RPP dilakukan dengan efisiensi dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian PPDB zonasi. Arahan kebijakan baru membuat kebijakan PPDB lebih fleksibel. Yang jalur zonasi itu menjadi 50%, afirmasi 15%, jalur perpindahan 5%, serta prestasi adalah 0 sampai 30%. Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru. Demikian presentasi tentang Merdeka Belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ismail Bahanan selaku moderator. Baik, Bu Reni, terima kasih telah menyampaikan materinya tentang Merdeka Belajar yang merupakan konsep dari Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada partisipan untuk tanya jawab. Silakan menuliskan di chat. Kalau tidak ada boleh langsung mikrofonnya dihidupkan. Kami persilahkan. Monggo pada partisipan yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak bisa di chat boleh langsung, mikrofon siap dihidupkan. Host dan moderator juga boleh bertanya. Siap. Boleh, Pak. Kami persilakan terlebih dahulu kepada partisipan. Saya boleh bertanya?
Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uli Purwasatria. Saya dari Temasek Independent School, Kota Bandung. Terima kasih atas undangannya. Saya ikut bergabung dalam kegiatan yang sangat menarik ini dan juga sangat menginspirasi. Pertanyaan saya adalah, Merdeka Belajar yang dikemukakan oleh Ibu Reni pada umumnya adalah sebuah bagaimana terobosan guru sebagai pendidik bisa menyampaikan materi dengan cukup menarik. Nah, yang saya ingin bertanya adalah bagaimana jika seorang guru yang memiliki beban tugasnya, misalkan ideal mengajar itu 24 jam. Jika misalkan guru itu mengajar lebih dari 36 jam, bahkan sampai 40 jam, untuk menerapkan kondisi Merdeka Belajar itu. Kemudian juga peserta didik dalam kegiatan Merdeka Belajar itu, apakah pada akhirnya mereka hanya diberikan beban tugas yang cukup banyak, kemudian guru hanya melakukan pengarahan dan asesmen tanpa guru tersebut memberikan pengertian gitu. Jadi yang saya ingin coba tanyakan itu adalah apakah dari pengimplementasikan Merdeka Belajar terhadap guru yang mengajarnya misalkan lebih dari 36 jam itu seperti apa, dan juga bagaimana mengatasi dalam implementasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, bisa saya langsung jawab, Bapak? Ya, silakan. Silakan Bu Reni untuk menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak dari Bandung, Jawa Barat. Untuk Merdeka Belajar bukan berarti nanti kita hanya memberi tugas terhadap siswa, kemudian kita biarkan saja gitu, Bapak. Nah, di sini Merdeka Belajar itu ada kita komitmen terhadap tujuan. Apa sih tujuan yang nantinya akan kita capai dalam pembelajaran? Kemudian mandiri terhadap cara. Jadi kita bisa menggunakan cara-cara yang sesuai untuk pembelajaran di kelas. Kemudian kita juga merefleksi apakah yang kita lakukan itu sudah bagus apa enggak gitu. Jadi gini, ketika kita di dalam kelas kita punya banyak sekali siswa. Nah, yang sering kali terjadi itu kita hanya memberikan materi gitu aja, materi tanpa memperhatikan siswa kita, apakah siswa kita itu bisa menerima ataukah tidak. Nah, ketika Merdeka Belajar, maka kita memang harus memahami antara siswa kita yang different, yang berbeda. Nah, jadi masing-masing siswa mereka mempunyai diferensiasi. Jadi kita juga harus memperhatikan di situ. Jadi kita tidak boleh misalnya anak itu tidak bisa mengerjakan. Jadi di JAS itu seringkali anak ini bodoh gitu, anak ini tidak bisa. Nah, itu yang tidak boleh pada Merdeka Belajar. Jadi tiap anak mempunyai perbedaan. Jadi ada diferensiasi. Bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap mereka. Biasanya anak-anak yang nakal, yang ini sering buat ulah lah di kelas itu. Biasanya kita guru itu sering kali, anak ini nakal sekali, dengan ancaman nilainya nanti jelek gitu. Nah, di situ yang pernah saya lakukan. Jadi ketika anak itu ada bermasalah di kelas, kita itu coba kita mendekati anak itu, apa sih yang sebenarnya terjadi. Di kelas saya sendiri ada beberapa anak yang seperti itu. Ternyata teman-teman yang lainnya itu sudah ampun sudah sama anak ini. Ya, ini pokoknya nakal.
Nah, ternyata setelah kita pendekatan, ternyata anak ini memang ada masalah di keluarganya. Dia tidak tinggal dengan orang tuanya, dia hanya tinggal dengan kakek neneknya. Jadi anak ini kurang perhatian. Ada lagi yang dia bermasalah dengan orang tuanya. Nah, jadi kita pendekatan hubungan, jadi bagaimana kita memanusiakan hubungan itu bisa salah satu cara kita untuk pendekatan ke mereka. Kemudian ketika kita belajar, kita tidak harus kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain sesama guru. Misalnya saya sendiri dengan teman-teman yang lain kita bisa saling tanya. Jadi kita belajar tidak harus dengan pakar. Kita kan biasanya kalau kita tidak dengan pakar, oh ini tidak ini. Ternyata itu juga tidak benar. Jadi ketika kita pengalaman teman-teman kita itu juga bisa menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Jadi intinya pada merdeka belajar itu, jadi kita tidak dalam artian merdeka berarti kita merdeka dibiarkan anak-anak itu, tidak. Jadi justru kita pada merdeka belajar kita harus tahu apa sih tujuan kita untuk belajar, kemudian cara-cara apa yang harus kita lakukan. Jadi kita juga bisa mengadaptif dari guru-guru yang lain, bagaimana cara-cara yang pernah mereka lakukan itu, apakah yang mereka lakukan, oh ini caranya seperti ini loh, kita berkomunikasi dengan anak-anak, oh itu berarti kita bisa gunakan. Terus ada lagi, oh ini cara ini ternyata tidak bisa kita terapkan, berarti kita jangan menerapkan seperti itu. Kemudian kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri, kita merefleksi. Jadi kalau yang saya lakukan saya sendiri itu biasanya saya ke anak-anak, bagaimana cara saya mengajar, bagaimana mereka menerima itu. Jadi kita juga bisa harus bisa menerima masukan dari anak-anak yang kita ajar. Kemudian tadi ada bagaimana kalau kita jamnya sampai melebihi 36 gitu. Standarnya kita 24 jam. Ternyata ketika banyak kelas kita harus ada banyak yang kita ajar, lalu ada asesmen, apakah hanya kita memberi tugas dan asesmennya. Jadi meskipun kita banyak kelas gitu, tetapi kita ada tanggung jawab kita sebagai guru. Saya sendiri pernah mengajar itu sampai 48 jam. Ya, tetapi karena kita kita punya tanggung jawab, jadi kita tetap melakukan pengajaran. Yang kelebihan jam itu biasanya yang terjadi adalah pada kelas-kelas sekolah yang besar dan gurunya hanya sedikit. Itu yang pernah saya alami. Ya, terima kasih Bu Reni. Pak Ismail, silakan untuk dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Terima kasih. Ya, jawaban dari Bu Reni. Mungkin ada masih kurang puas dengan jawaban Bu Reni. Sebetulnya bukan kurang puas, tapi memang yang namanya Merdeka Belajar itu, karena ini adalah sebuah penamaan baru, tapi pada implementasinya sebenarnya bisa dilakukan sejak KTSP dan juga K13, namun karena masih banyak mendominasi metode ceramah sehingga seakan-akan ini menjadi baru. Kita berbicara bukan dalam kondisi yang ideal, yang guru hanya mengajar 24 jam, kemudian juga siswanya tidak satu kelas itu misalkan 36 dan sebagainya. Saya pun juga pernah mengajar sampai 50 jam. Wow. Itu bagaimana cara untuk membuat strategi agar kita bisa masih menyampaikan pelajaran gitu. Itu saja sih, karena Merdeka Belajar ini akan berjalan efektif ketika
kita bisa memetakan masalah dan juga kita bisa mengatur kemampuan kita sendiri. Jadi yang saya tanyakan itu adalah bagaimana penerapan merdeka belajar ketika seorang guru itu mengajarnya itu melebihi dari jam yang seharusnya. Itu sih karena tidak dipungkiri juga masih banyak beberapa guru yang mereka mengajarnya overtime sehingga pesan dari Pak Menteri Pak Makarim Pak Nadiem Makarim itu tidak bisa tersampaikan karena kondisi seperti itu. Tapi kalau kita berbicara ideal, saya rasa mau namanya diganti apapun, namanya pembelajaran pasti akan lancar. Oke, itu closing statement dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih saling melengkapi dalam diskusi sore hari ini. Baik, kalau begitu di sini ada beberapa chat yang perlu saya bacakan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Endah Ekowati. Di sini ada pertanyaan yang pertama, sebenarnya dasarnya Merdeka Belajar itu apa? Sudah mampukah bisa melakukan tugas dengan metode discovery, metode ongkiri? Ini ada 3 pertanyaan kayaknya. Kemudian yang ketiga, mengingat motivasi belajar siswa yang berbeda, bagaimana konsep Merdeka Belajar yang mengatasi siswa yang motivasinya rendah? Kami persilakan Bu Reni untuk menanggapi. Mungkin ada yang pertama, dasarnya Merdeka Belajar itu apa? Kemudian sampai di mana siswa mampu melakukan tugas dengan metode discovery dan inquiry? Yang ketiga, bagaimana untuk mengatasi siswa yang motivasinya rendah? Kami persilahkan Bu Reni. Oke, terima kasih Bapak. Dasar dari Merdeka Belajar apa sih dasarnya dari Merdeka Belajar? Itu kan dari Bapak Menteri kemarin. Sebelum memang saya sendiri tergabung pada komunitas guru belajar Nusantara. Nah di sana kemarin awal-awal Pak Menteri itu jadi menteri, kalau Merdeka Belajar itu di komunitas kami itu memang sudah sebelum Pak Menteri itu jadi menteri, kita sudah ada apa itu Merdeka Belajar. Nah kemudian ternyata Merdeka Belajar itu sekarang dijadikan jargon oleh Bapak Menteri. Jadi apa sih sebenarnya Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu artinya di sini ketika kita sebagai seorang guru, kita selalu bisa merefleksikan, kita bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Kalau yang dulu saya sering saya juga ini ketika kita jadi guru biasanya ketika kita mengajar gitu kita mengajar, kemudian kita memberikan penilaian terhadap siswa gitu. Kemudian kita saya sendiri dulu tidak pernah merefleksikan apakah yang saya lakukan itu apakah perlu perubahan atau tidak. Jadi kita hanya sesuai dengan oh ini loh materi yang harus kita selesaikan, ini loh cara penilaiannya seperti ini. Ternyata ketika saya sendiri belajar tentang apa itu Merdeka Belajar, jadi tujuan apa sih tujuannya kita mengajar. Jadi anak-anak sendiri itu harus tahu tujuan mereka untuk belajar itu untuk apa sih. Biasanya anak-anak ketika ditanya untuk apa sih belajar, untuk mencari ilmu gitu. Jadi mereka harus tahu, pertama mereka tahu tujuannya mereka belajar. Ketika mereka tahu tujuan mereka akan lebih enjoy untuk belajar. Ya. Kemudian kita masing-masing anak tadi ketika bagaimana sih mengatasi anak yang rendah, kemampuannya rendah dibanding teman-temannya. Untuk mengatasi anak-anak yang rendah kemampuannya, mungkin saya sendiri, pengalaman saya ketika anak-anak ini mempunyai nilai rendah, jadi kita paksakan
kalau misalnya kamu harus menghafal seperti ini. Jadi kita pendekatan ke mereka apa sih yang dia itu mudah untuk dianya belajar gitu. Ketika kita bisa komunikasi dengan mereka itu akan lebih mudah ketika kita mengajari anak-anak yang mereka memang dalam kemampuan yang rendah yang tidak sama dengan teman-temannya. Jadi kita juga tidak boleh anak ini harus sama dengan teman-temannya karena mereka memang berbeda. Jadi kita lakukan pendekatan, kita lakukan bimbingan ke mereka. Ketika kita memberikan mereka apa sih tujuan mereka, insya Allah mereka nantinya akan bisa bangkit kembali dari keterpurukannya. Jadi yang mereka nilai rendah itu biasanya karena cara belajarnya ini, jadi kita memang harus pendekatan ke mereka. Biasanya saya sendiri ketika kita di awal pembelajaran kita buat komitmen bersama. Jadi kita membuat komitmen bersama dan itu yang membuat adalah siswa. Jadi ketika komitmen itu mereka yang membuat, insya Allah mereka akan jalani. Jadi bagaimana memberikan komitmen, jadi kita membimbing mereka. Jadi kita juga merefleksikan apakah yang kita ajarkan ketika kita sudah mengajar, apakah itu sudah baik, ataukah cara yang kita lakukan itu perlu perbaikan. Itu adalah kita selalu refleksi. Mungkin itu Bapak. Terima kasih dari Ibu Reni ya tanggapannya. Mungkin saya lanjut saja pada pertanyaan chat berikutnya, yaitu dari Ibu Ratnawati ya. Di sini ada pertanyaan, mungkin yang ada dua pertanyaan yang hampir mirip, kalimatnya mungkin ada yang tidak jelas. Bagaimana cara mengukur RPP yang sudah dibuat guru sudah sesuai dengan konten yang diharapkan dalam standar pendidikan? Ini pertanyaan dari Bu Ratnawati. Bagaimana cara mengukur RPP yang sudah dibuat? Silakan Ibu Reni untuk menanggapi. Untuk RPP yang satu lembar, jadi banyak sekali yang ketika RPP itu satu lembar, jadi mereka menangkapnya berarti RPP itu harus satu lembar dan tidak boleh satu lembar. Jadi RPP itu harus ada tiga komponen, satu tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran dan asesmen. Jadi tiga komponen itu harus ada dalam RPP. Jadi kalau misalnya satu lembar ini tidak cukup, masih boleh ditambah satu lembar. Cuman ketika RPP itu satu lembar itu adalah untuk mempermudah guru. Jadi kalau selama ini biasanya kita dalam proses pembuatan RPP itu kan panjang berlembar-lembar gitu. Jadi kita sekarang itu dipermudah, kita hanya ada tujuan, kemudian ada kegiatan pembelajaran dan asesmennya. Jadi itu untuk RPP yang satu lembar, dan RPP itu tidak harus satu lembar, boleh lebih dari satu lembar. Jadi tiga komponen yang harus ada tujuan, ada kegiatan, dan juga ada asesmennya. Jadi tiga itu yang harus ada dalam RPP yang satu lembar itu, Bapak. Iya, terima kasih ya Bu Reni. Sudah cukup jelas ya. Mungkin yang dimaksud RPP Merdeka Belajar, mungkin saya juga pernah pertama kali, kalau hanya satu lembar, aktivitas siswa berbentuk apa, sehingga belum bisa tercukupi mungkin kalau hanya satu lembar. Karena mereka harus ada lembar-lembar yang dikembangkan, yaitu aktivitas dan asesmennya. Tidak mungkin hanya satu lembar, sehingga mungkin konsepnya satu lembar, tapi dapat dikembangkan lebih dari satu lembar. Yang penting bagaimana Merdeka Belajar itu tidak bisa hanya sekilas, karena perlu sumber belajar, media yang cukup, aktivitas siswa, baik dari siswa yang motivasinya tinggi maupun rendah,
termasuk karena di sekolah saya ada yang namanya siswa ABK, anak berkebutuhan khusus, yang jelas tidak bisa teratasi secara maksimal. Mungkin perlu memodifikasi media lainnya, sehingga ada alternatif lampiran yang mungkin untuk anak ABK yang berbeda medianya. Ini mungkin tambahan dari saya. Sehingga dari Bu ini tergantung komitmen guru juga sebenarnya terhadap tujuan pembelajaran, bagaimana mengembangkan pembelajaran tadi, tujuan tercapai, siswa antusias di dalam belajar, sehingga dia mencapai harapan, dan berbasis aktivitas itulah yang dapat dijadikan sebuah pembelajaran bermakna. Itu mungkin tambahan dari saya. Dari Bu Ratnawati mungkin sudah terjawab ya. Selanjutnya saya baca lagi, ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Uli ya. Sini izin bertanya terkait pada RPP, mulai kapan dalam mengimplementasikan RPP Merdeka Belajar? Jadi RPP-nya ringkas maksudnya. RPP-nya yang ringkas, benar. Kami silakan Ibu Reni, pertanyaan mulai kapan RPP akan diimplementasikan? Terima kasih Bapak. Kemarin itu RPP yang 1 lembar kemarin dari Bapak Menteri itu kalau para guru sudah siap untuk membuat RPP 1 lembar, monggo segera direalisasi. Kalau memang masih dalam tahap penyesuaian, masih boleh menggunakan RPP yang lama. Jadi kita tidak kemarin itu begitu RPP 1 lembar, berarti kita sekarang harus 1 lembar. Jadi kemarin dari Bapak Menteri sendiri, kalau para guru kalau sudah bisa membuat yang 1 lembar, monggo silahkan direalisasi. Tetapi kalau yang masih dalam proses, masih boleh menggunakan RPP yang lama, begitu Bapak. Terima kasih ya jawaban dari Bu Reni. Mungkin RPP yang dimaksud nanti adalah ringkas, kemudian memuat komponen utama yang dikembangkan oleh guru tergantung dari tujuan dan komitmen gurunya sendiri. Mungkin pertanyaan yang ada di chat sudah tidak ada dari Pak Uli. Terima kasih kepada Bu Reni yang telah menjawab, Bu Ratnawati, kemudian tadi juga Bu Endah Ekowati. Kami persilakan lagi kepada peserta untuk bertanya. Mungkin ada hal yang masih belum jelas, perlu ditanyakan kepada presenter kita. Kami persilakan. Silakan. Bisa melalui mikrofonnya bisa diaktifkan. Tidak ada, kayaknya tidak ada suara sudah. Sudah mulai suasana gelap menjelang maghrib. Kebetulan di Bondowoso ini saat ini sedang hujan deras sama sekali, sehingga agak gelap. Ada pertanyaan dari partisipan yang lain? Tidak ada? Halo, Pak Ismail. Halo. Saya mau tanya, Pak. Oh, silakan, dari sebutkan nama ya. Dina dari Bondowoso. Oh, Ibu Dinawati. Ya, silakan Bu Dina. Baru muncul. Iya. Gini Bu Reni, ini kan kebetulan kita sangat senang sekali kalau misalnya RPP itu 1 lembar. Tapi pas ketika dilihat itu kan sepertinya kurang lengkap untuk strukturnya untuk diaplikasikan di kelas. Tapi pada endingnya bukan RPP-nya yang dilihat gitu loh, tapi actionnya ketika di kelas gitu loh. Dan sepertinya RPP itu tidak penting gitu loh. Bagaimana menerapkan RPP sebagai sebuah kebutuhan kita sebenarnya gitu loh, kepada guru-guru gitu. Oke. Saya lagi ya. Ya, ini kita diskusi, silakan. Cukup menarik sekali. Ada Bu Rina Pati, ini teman sebelah. Teman sebelah baru muncul. Oke. Kami persilakan Bu Reni, mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dina. Bu Dina.
Ya, Bu Nina, terima kasih pertanyaannya, Bu Nina. Untuk RPP, memang kita satu lembar ternyata tidak cukup. Jadi, memang RPP yang satu lembar itu tidak harus satu lembar, Bu Nina. Kemudian, kita boleh lebih dari satu lembar. Kemudian, kenapa tadi RPP itu kayaknya tidak penting sih? Nah, sebenarnya RPP itu penting untuk kita karena pada saat kita mengajar, jadi panduan kita itu RPP. Jadi kalau hari ini, misalnya hari ini saya membuat RPP untuk yang besok, berarti kita kan tahu apa sih yang akan kita ajarkan ke anak-anak itu. Tujuannya besok kita mengajar itu tujuannya apa, kegiatan pembelajaran apa, kemudian asesmennya itu nanti apa. Jadi RPP itu memang penting untuk guru gitu. Tetapi memang kebanyakan guru-guru kan selama ini RPP itu buatnya bareng-bareng di MGMP. Kalau kita di SMP itu ada MGMP. Kebetulan saya di IPA. Jadi dari MGMP IPA itu membuat RPP bareng-bareng. Kemudian setelah itu nanti kita copy bareng-bareng gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat para guru itu kayaknya kok RPP ini ya hanya di copy paste gitu. Padahal RPP itu adalah sebagai tuntunan kita pada saat kita mengajar. Jadi RPP itu memang harusnya penting untuk guru gitu. Itu Bapak. Terima kasih kepada Bu Reni yang telah menjawab pertanyaan Bu Dina ya. Jadi sebenarnya RPP itu juga penting ya. Karena mungkin kita bisa melihat perkembangan siswa, kemajuan siswa, sehingga mungkin kita perlu mendesain dan mengevaluasi seberapa jauh efektivitas dari RPP yang mungkin hanya satu lembar, yang mungkin orang yang tidak terbiasa ya cukup banyak menghabiskan biaya katanya. Kalau RPP-nya berlembar-lembar, saya kira dengan satu lembar tapi efektif juga dapat dikembangkan seluas-luasnya tergantung tujuan dan komitmen dari gurunya itu sendiri. Mungkin tambahan dari saya Bu Dina. Kami persilakan, mungkin masih ada yang bertanya kembali. Tidak ada? Waktunya sepertinya setelah berjalan sekitar 50 menit kayaknya. Baik, mungkin saya bacakan di chat masih ada pertanyaan dari Ibu Ratnawati. Ibu Reni, masih ada pertanyaan ini dari Ibu Ratnawati, saya bacakan. Apa konsekuensi kebijakan baru ini bagi siswa? Oke. Terima kasih Bapak. Untuk konsekuensi kebijakan baru untuk siswa. Ini kebijakan tentang Merdeka Belajar kah? Kalau kebijakan tadi ada beberapa kebijakan, memang ada yang Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar nanti siswa dengan guru, ada guru yang Merdeka Belajar, ada siswa yang Merdeka Belajar. Kita akan mampu memahami apa tujuannya. Kemudian kita guru juga bisa menggunakan berbagai cara untuk proses belajar mengajar itu bisa berhasil. Kemudian kita juga bisa evaluasi, kita melakukan refleksi di situ, kita mengevaluasi apa yang sudah kita ajarkan. Kemudian ada kebijakan yang tentang penghapusan UN gitu. Ya, jadi ada UN yang awalnya UN itu dan USBN itu yang awalnya harus di 2021 itu sudah harus dihapus. Ternyata di 2020 UN itu sudah dihapus gitu. Jadi untuk siswa mungkin ketika UN itu dihapus, kalau dulu kan UN itu hasil UN-nya lulus tidak lulus ditentukan dengan UN, tetapi sekarang itu adalah ditentukan oleh ujian sekolah. Jadi sekolah yang tahu apa
apa sih siswanya itu bagaimana. Jadi tidak harus secara nasional. Jadi itu juga untuk siswa itu juga ada keuntungannya. Jadi karena nilai yang mereka dapatkan adalah nilai yang mereka diberi oleh guru yang mereka memang setiap harinya bersama mereka gitu. Kemudian ada zonasi tadi, ada PPDB yang kemarin itu sudah yang zonasi itu kan kemarin ada ini yang jalur prestasi kok sedikit banget, kemudian ada tambahan itu ada perubahan. Kalau sistem zonasi memang ada plus minusnya juga. Kalau siswa yang pintar kok tidak bisa kemana-mana. Pada sistem zonasi, siswa yang pintar itu ketika mereka memiliki kemampuan, mereka boleh keluar zona asalkan mereka mempunyai prestasi. Jadi yang siswa-siswa prestasi itu boleh keluar zona. Dan sekarang kuotanya untuk yang aturan yang sekarang sudah ditambahkan. Itu Bapak. Iya, terima kasih Ibu Reni atas jawaban yang cukup luas. Baik, pertanyaan berikutnya kami persilakan di chat. Ada yang bertanya mungkin bisa hidupkan mikrofon kalau ingin bertanya secara langsung. Sebutkan nama dari unit mana. Kami persilakan kepada partisipan untuk bertanya kembali. Mungkin waktunya sudah kurang 5 menit. Kita akhiri apa begitu atau mungkin masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada suara di room ini. Kayaknya sudah paham semuanya. Tinggal mengimplementasikannya yang mungkin agak perlu bersabar. Karena dengan struktur dan kerumitan di setiap sekolah bermacam-macam, termasuk dari jumlah jam mengajar yang cukup banyak dari beberapa guru yang mungkin perlu juga menyiapkan lebih banyak waktu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kami simpulkan bahwa merdeka belajar bukan berarti merdeka semau gue, tapi merdeka yang dimaksud adalah guru menyiapkan secara baik dari perencanaannya, khususnya di dalam rencana pembelajaran, yang harus memuat 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajarannya, yaitu aktivitasnya, dan yang ketiga adalah asesmen. Karena ini saya juga terkait dengan penggantinya UN, yaitu dengan adanya AKM dan survei karakter yang mungkin belum masih disinggung tadi. Dan yang terkait dengan USB dan UN, yang sejujurnya ini sebagai diujikan pada saat ini karena faktor situasi sehingga diakhiri lebih awal karena adanya corona. Kemudian yang PPDB juga diperluas karena beberapa siswa yang memiliki kemampuan lebih sekarang sudah dibuka untuk lebih luas dibandingkan tahun-tahun kemarin. Dan merdeka belajar juga diberikan kepada sekolah bagaimana menilai dari keberhasilan siswa-siswinya, tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat, tapi tergantung dari bagaimana sekolah itu menilai dari proses sehari-harinya. Mungkin simpulan pada kegiatan video conference pada sore hari ini, saya kembalikan kepada host, kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah setelah 1 jam kita melaksanakan video conference tentang Merdeka Belajar. Saya bangga sekali bisa bertemu dengan Bu Reni di komunitas guru belajar Nusantara. Jadi di sini lebih jelasnya bahwa kita sebagai pendidik itu harus mempunyai sikap dengan cara Merdeka Belajar dan cara kita berkreasi. Tapi satu juga harus kita perjuangkan, guru itu jangan dibully oleh siswa. Jadi semuanya harus sinkron antara guru, pendidik, masyarakat, dan siswanya. Betul Bapak ya? Iya benar. Ya. Betul ya. Jadi, karena bully inilah yang kadang-kadang kita menjadi bingung juga. Ya.
merasa tidak terlindungi. Betul. Bahkan di sekolah saya kan saya jadi kesiswaan nih. Ketika saya menindak siswa untuk di lapangan berbaris itu bisa saja dikatakan dibully. Nanti saya difoto dan dikirim, itu bisa menyebar. Itu berbahaya sebetulnya. Ya itu mungkin tadi Benar. sudah tadi Pak Ismail disampaikan beberapa sekolah berbeda iklimnya. Jadi tetap saja kita harus mengacu kepada karakter kita pribadi. Kalau berbicara peraturan kita tidak bisa mengacu kemana. Yang pasti Benar-benar. kreativitas nomor satu, kemudian siswa bisa nurut sama kita, itu kuncinya. Benar, karena yang tahu karakter itu adalah gurunya Ya, sendiri dan sekolah itu ya sendiri. betul Pak itu. Benar-benar. Terima kasih kepada para peserta, Pak Uli, ini adik kelas saya di kampus. Pak Uli terima kasih, Bu Ana, Bu Ratna, Bu Dina. Tadi ada Pak Nirwan juga, itu teman saya di sekolah SMA. Jadi saya undang, alhamdulillah. Eh, Mantap-mantap. ya, alhamdulillah Nanti Bu. bisa bergabung juga. Siap. Saya akan tampil hari Rabu. Ya siap. Terima Mudah-mudahan kasih. bisa lebih ramai kembali video conference. Iya betul Pak. Kepada Bu Reni Nurapsari, selamat sudah Siap, Pak. sukses jadi presenter. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi di presentasi yang berikutnya. Baik, dari saya sebagai host, Rola Fardila dari SMA 1 Cikancu mengucapkan banyak terima kasih kepada presenter, kepada moderator, kepada para peserta, kepada instruktur Bapak Sri Bahono dan founder Semesano Bapak Aris Eka Prasetya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan video conference berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.